Salam sehat dan umur panjang. Tetap jaga jarak dimanapun Anda beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker setiap kali Anda berelasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Saat kembali ke rumah, cucilah tangan dengan bersih dan segera rendam dan cuci pakaianmu, kemudian mandilah dengan bersih. Berkumurlah dengan cairan kumur atau menyikat gigi dengan benar dan bersih. Pakaian yang hendak dipakai harus disetrika terlebih dahulu. Demikianlah salam sehat dan umur panjang. Tuhan memberkati. Baiklah, kita akan berjumpa lagi pada pertemuan keempat ini, yaitu membahas tentang lanjutan perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang identifikasi harga. Kali ini kita akan membahas tentang harga produksi, penentuan harga jual, pendapatan bersih, dan kemudian nanti ditambah dengan break-even point. Untuk itu marilah kita simak materi berikut ini. Perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah materi yang lanjutan dari minggu kemarin, yaitu pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga kita membahas identifikasi harga. Kali ini kita akan membahas harga produksi, penentuan harga jual, dan pendapatan bersih. Harga produksi. Di harga produksi ini kita rangkum, yaitu materi dari harga produksi sampai dengan perhitungan penerimaan bersih ya, yaitu mulai dari investasi alat dan mesin, kemudian biaya tidak tetap, biaya tetap, total biaya, harga pokok produksi, kemudian baru dilanjutkan dengan materi berikutnya yaitu harga jual. Selanjutnya setelah harga jual baru materi berikutnya adalah penerimaan bruto dan penerimaan neto. Selanjutnya setelah semuanya dibahas, maka kita akan lanjut ke perhitungan break-even point, yaitu penentuan BEP harga dan BEP produksi. Untuk investasi alat dan mesin, yaitu perhitungan nilai susutnya yang dimaksud di situ. Ya, kemudian biaya tidak tetap, variable cost, itu adalah biaya sesuai dengan jumlah produksi. Sementara biaya tetap adalah fixed cost, yaitu biaya jumlahnya tetap, termasuk investasi alat dan mesin. Nah, maka investasi alat dan mesin masuk dalam biaya tetap. Kemudian kita dalam perhitungan total biaya, kita menghitung total biaya. Di situ yang dimasukkan dalam rumus, yaitu biaya tidak tetap ditambah biaya tetap sama dengan total biaya. Kemudian ada rumus dari harga pokok produksi, yaitu harga pokok sama dengan total biaya dibagi dengan total produksi. Maka dapatlah harga pokok produksi. Harga jual yaitu harga pokok produksi ditambah dengan profit yang dilihat dari harga pasar. Nah, kemudian kita lanjut dengan penerimaan bersih, dimulai dengan penerimaan bruto, yaitu sama dengan total harga jual, ya, penerimaan bruto itu sama dengan total harga jual sama dengan harga jual dikalikan dengan jumlah profit jual, ya. Jumlah profit jualnya itu berapa. Kemudian penerimaan neto, yaitu penerimaan yang dijumlahkan dari hasil pengurangan penerimaan bruto dikurangi dengan total biaya, maka didapatkan penerimaan neto. Dari kesemuanya ini saling berkaitan dengan break-even point, mana nanti kita akan membahas tentang BEP harga dan BEP produksi yang sudah saya jelaskan tadi. Harga produksi, yaitu investasi alat dan mesin.
Investasi atau aset merupakan suatu aktiva tetap, yaitu ada wujudnya, digunakan untuk produksi dan tidak untuk diperjualbelikan. Maka disebut dengan investasi atau aset. Salah satu aktiva tetap yaitu alat dan mesin. Alat dan mesin memiliki nilai susut, yaitu perbandingan harga beli dengan umur pakai. Nah, rumusnya adalah nilai susut sama dengan harga beli atau investasi itu dari pertama kali kita beli, kemudian dihitung sampai dengan harga alat atau mesin itu rusak. Nah, saat awal dia rusak, maka itulah nilai susutnya. Umurnya berapa lama? Dilihat dari tanggal beli, dari nota, kemudian dia rusak tanggal berapa. Ya, alat dan mesinnya itu rusak kapan? Tercatat. Kemudian dihitung berapa lama jangka waktunya. Nah, itulah umur sampai dengan dia rusak. Ya, alatnya rusak sampai kapan. Contoh dari tabel harga produksi, yaitu tabel investasi alat dan mesin asinan. Ini contoh untuk mesin asinan. Itu ada jenis alatnya, dari pertama sampai ke 11, kemudian jumlah unitnya, kemudian harga satuan dalam ribu. Di sini tertulis 1.200, ya ditambah ribuannya 1.200.000, yaitu cup sealer manual. Kemudian pisau, pisau itu harganya di situ tertulis 20, berarti tambah ribuan menjadi 20.000 dan seterusnya. Kemudian jumlahnya yaitu tinggal dikalikan saja. 20 kali 5 sama dengan 100 dalam ribuan, yaitu 100.000. Itu untuk yang pisau. Telunan 5 kali 15 sama dengan 75. Itu di dalam ribuan, berarti 75.000. Nah, yang dilihat adalah jumlahnya total dari awal sampai nomor 11 adalah 5.040 ditambah ribuan berarti 5.040.000. Nah, kemudian biaya penyusutan per bulan sama dengan total investasi per umur alat. Itu tadi yang Bapak katakan tadi, yaitu jumlah total investasinya itu adalah 5.040.000 dibagi 60 bulan. Rusaknya semuanya pada umur 60 bulan. Maka nilai susutnya adalah 84. Itulah untuk mencari nilai susut. Atau lebih jelasnya kalian lihat di buku sekolah elektronik untuk PKWU halaman 138. Kita lanjut. Masih harga produksi, yaitu khusus untuk biaya tidak tetap, yaitu variable cost, disingkat dengan VC atau VC. Biaya tidak tetap, yaitu biaya sesuai dengan jumlah produksi. Biaya tidak tetap asinan, itu berubah-ubah dari setiap saat produksi, tergantung pesanan. Bahan baku yaitu seperti tertera pada tabel tersebut, bengkuang, pepaya, kedondong, dan seterusnya sampai lakban, sendok. Kemudian jumlahnya dalam satuan ada 30 gram, 30 kg ya. 30 kg, 30 kg, 18 kg, 18 kg, 70 liter, 525 kemasan mangkok ya. Nah, kemudian di situ di sebelahnya ada harga satuannya dalam ribuan ya. Berarti bengkoang itu 30 kg adalah 8.000. Kemudian untuk pepaya itu 30 gram itu sama dengan 3.000 saja. Nah, ya. Itu dikira-kira. Kemudian harganya, tetapi nanti di dalam perhitungan kalian sesuai dengan harga beli. Harga belinya berapa ditulis di sini ya. Nah, kalau ini produksinya sekaligus seluruhnya, maka hitunglah seluruhnya ya. Nah, dihitung berapa total biaya tidak tetap asinan itu ya yang kalian beli semua.
Terpakai atau tidak terpakai, pokoknya dihitung semua totalnya. Jumlah per 1 kali produksi adalah 1221,75. Nah, kalau dikalikan 1000 berarti harganya adalah 1 juta, 12 juta ya, 12 juta 217.500. Nah, itu ya jumlah per 1 kali produksi 12 juta. Nah, jumlah per bulan itu kalau tambah ribuan ya 24 juta. Nah, tetapi yang nantinya dalam perhitungan itu adalah jumlah per 1 kali produksi. Nah, 1 kali produksi itu berapa? Nanti kita lihat. Kita bisa lihat di buku sekolah elektronik halaman 139. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Masih harga produksi, yaitu perhitungan biaya tetap atau fixed cost yang disingkat dengan FC. Biaya tetap adalah biaya yang digunakan jumlahnya tetap. Nah, biaya tetap asinan itu seperti itu itemnya ya. Ada tenaga kerja tetap 6 orang kali 7.750.000 ya. Nah, nanti kalau mau dihitung HUK-nya silakan saja. Berapa HUK-nya? Nah, ini contoh saja yang sudah tertera seperti itu. Tidak mesti harus 750.000, tergantung dari berapa hari dia kerja. Misalnya produksi sesuai pesanan ya, dipanggil orangnya baru kerja. Jumlah dalam ribu yaitu 4.500 tambah 1000-an ya, berarti 4.500.000. Nah, kemudian untuk listrik, air, ini biaya tetap semua. Ada gas, ada penyusutan alat tadi ya, yaitu penyusutan alat tadi 84, itu ya 84.000. Itu harga penyusutannya. Biaya lainnya yaitu dihitung 100.000 untuk biaya-biaya tak terduga ya, biaya lainnya. Total biaya per bulan jumlahnya adalah dalam ribuan 7.384. Nah, sementara total biaya per hari, nah ini yang per hari yang dicari 369,2, atau dalam ribuannya adalah, kalau ditambah dengan ribuan maka adalah 303.692.000 ya. Nah, seperti itu. Atau kalau ditambah 3 itu ditambah ribuannya itu sekitar 200 ya, 369.200 itu total biaya per harinya untuk biaya tetap asinan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, harga produksi ya, kita masih masuk dalam harga produksi, yaitu total biaya. Jadi ini total biayanya untuk keseluruhan dari harga produksi adalah, di mana singkatan total biaya adalah TB, kemudian biaya tidak tetap adalah BTT, kemudian biaya tetap itu BT pada suatu produksi, atau biaya tidak tetap kita singkat dengan variable cost atau VC, dan biaya tetap itu disebut dengan fixed cost atau FC pada suatu produksi. Bisa dilihat di halaman buku BSE PKW halaman 140. Kita lihat di situ ada total biaya sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap. Jadi biaya variabelnya adalah Rp1.221.750 ditambah Rp369.200 dijumlahkan jadi Rp1.569.950. Nah, itulah total biayanya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, di slide berikutnya. Harga produksi.
harga pokok produksi atau singkatannya dengan HPP. Harga pokok produksi adalah harga pokok dari suatu produksi dan jika dijual tidak mengalami keuntungan apa-apa. Itu harga pokok produksi. Jadi begitu habis diproduksi terus langsung dijual tanpa perhitungan profit atau keuntungan, maka tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi bisa saja atau dijual dengan harga pabrik, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi ada efeknya nantinya pada saat break-even point. HPP, harga pokok produksi itu dia didapatkan dari total biaya dibagi jumlah produksi. Total biaya tadi Rp1.569.950 dibagi jumlah produksinya sebanyak 500 pieces ya, 500 gelas atau mug atau mangkok ya. Maka didapatkanlah harga pokok produksi itu adalah Rp3.140 satu cup ya, satu cupnya. 3.140 itu belum dapat keuntungan, tetapi itu biaya produksi. Jadi hasil harga pokok produksi itu seperti itu, harga asli. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat slide berikutnya. Masuk dalam materi harga jual. Menentukan harga jual, singkat dengan HJ. Harga jual adalah harga pokok produksi ditambahkan dengan profit dalam persentase dengan harga pokok produksi itu sendiri. Maksudnya apa? Coba kita lihat. PFT ya, PFT itu tidak boleh lebih dari HPS. HPS itu apa? Harga jual pesaing di pasaran. Jadi harga jual pesaing di pasaran. Nah, kemudian PVT itu sama dengan PFT kali X persen. Ya, X persennya berapa? Nanti kita akan cari dari mana dapatnya itu ya. Nah, harus tahu dulu cara mencari PFT-nya. Nah, cara mencari PFT-nya yaitu 100% dikurangi dalam kurung HPP. Nah, apa itu HPP tadi? Hasil produksi ya. Nah, kemudian HPS itu adalah harga jual pesaing di pasaran. Itu dibagi. Nah, harga jualnya berapa? Nah, nanti kita lihat contoh perhitungannya. Kemudian harga jualnya sama dengan HPP ditambah PFT, yaitu profit kalikan harga pokok produksi ya, harga pokok produksi. HPP itu harga pokok produksi. Nah, jadi nilai X persen itu juga tidak boleh lebih dari 50%. Mengapa? Karena itu adalah usaha yang baru dibuka. Sedangkan kalau usaha yang sudah berjalan 3 tahun mungkin bisa sama dengan 100% bisa sama dengan harga pesaing. Karena mungkin sudah banyak pelanggan yang datang. Kenapa begitu? Karena mungkin nilai rasa dan kualitas makanannya terjamin dan bisa dipercaya dan banyak konsumen yang menyukai, maka bisa menyamakan harga pesaing. Kalau perlu juga jangan sama dengan 100% dengan harga pesaing, kalau bisa lebih sedikit saja, kurang sedikit, bukan lebih sedikit tapi kurang sedikit. Nah, maka itu pun juga akan mengundang banyak pembeli atau konsumen. Dibandingkan kalau kita menaikkan harga di atas harga jual pesaing di pasaran. Nah, kalau menaikkan maka stratifikasi dari konsumen yang pendapatannya menengah ke bawah akan melirik harga jual pesaing yang lebih rendah. Sementara jumlah penduduk atau jumlah masyarakat atau jumlah konsumen stratifikasi penghasilannya di antara
pendapatan menengah sampai dengan orang yang miskin atau berkekurangan, nah itu nanti mereka akan melirik ke harga jual pesaing di pasaran. Akhirnya muncul yang namanya sentimen pasar. Mereka akan mengatakan saya akan lebih menyukai harga yang murah daripada harga yang mahal karena kesanggupan untuk membelinya. Nah, dengan alasan seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya, contoh perhitungan. Contoh perhitungan harga jual. Nah, kita lihat tadi perhitungan harga awal buka ya. Sudah Bapak jelaskan tadi, ini perhitungan harga untuk awal buka. Harga promosi. Ya. Bagaimana? PFT ya, profit. Nah, profit awal itu dihitungnya begini, 100% itu dikurangi harga produksi ya. Harga pokok produksi dibagi dengan harga pokoknya pesaing ya. Nah, contohnya 100% dikurangi, nah, harga pokok produksi kita adalah Rp3.140. Dibagi dengan harga pokok pesaing itu berapa? 5.000. Nah, dalam hitungan persen semuanya, dibagi dalam hitungan persen, dapat 62,8%. Jadi 100% dikurangi 62,8%, maka profitnya itu kita ambil 37,2%, tidak lebih dari 50%. Nah, itu ya. Kemudian profit yang setelah kita mendapatkan ya, dikurangi dengan, jadi 100% dikurangi dengan harga pesaing tadi, harga pokok produksi kita dibandingkan dengan harga pokok pesaing, harga produksi pesaing itu ya, harga jual pesaing. Nah, maka kita akan mengalihkan dengan faktor X persen untuk profit, itu berapa persen kita akan menentukannya. Jadi 37,2% tadi dikalikan dengan 30,81%. Dari mana dapat 30,81% ya? Kita taksir, kita mengira-ngira kira-kira. Yang penting X persen itu tidak boleh lebih dari 50%. Mau 50% sama ya, sama dengan 50% boleh, tetapi nanti mesti 50-50 ya. Nah, jadi nanti masyarakat yang menengah ke bawah tidak akan melirik ke kalian ya. Nah, kita lihat di sini dapatnya adalah 11,46%. Dapatlah profitnya adalah 11,46%. Nah, kemudian harga jual sama dengan harga pokok produksi ditambah dengan profit dikalikan harga pokok produksinya itu sendiri. Nah, profit didapatkan tadi itu adalah 11,46% dikalikan dengan Rp3.140. Kemudian ditambah lagi dengan 3.140, maka didapatkan adalah 3.500 per porsi atau per bungkusnya atau per cupnya. Itu harga jualnya. Selisih berapa? Jauh sekali berbeda. Untuk apa? Murah sekali ya, itu harga promo. Jadi kalau mau buat harga promo itu seperti ini. Jadi tidak asal kita potong 2.000 saja ya. Jadi harga produksi kita 3.000 dipotongnya 2.000 ya 3.000 ya, nanti tidak dapat apa-apa. Nah, jadi menjualnya dari harga pokok produksi itu 3.140 menjadi harga penjualannya itu 3.500 ya, dari 3.140 jadi 3.500 untuk harga jualnya per cup. Nah, jadi ada selisih berapakah itu? Kalau kita kurangi 60 ya, sekitar 64 3 ya, 360 berarti 360 kita punya selisih dari harga produksi itu ya, untungnya cuma Rp360. Nah, Rp360 itu ya sungguh sangat kecil.
Nah, itu yang tadi ada tambahannya 360 itu tadi. Nah, Rp360 kalau dikalikan 500 ya itulah keuntungannya. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Pendapatan bersih. Bagaimana mendapatkan pendapatan bersih? Yaitu perhitungan pendapatan bruto. Mulai dari pendapatan bruto dulu ya. Dari pendapatan bruto itu disingkat dengan PB adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. Jadi pendapatan bersih sama dengan harga jual kali jumlah produksi. Harga jualnya 3.500 dikalikan dengan 500 buah. Nah, maka dapat ya pendapatan bruto itu Rp1.750.000. Rp50.000 ya. Rp1.750.000. Nah, kita bisa lihat di BSE halaman 141. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu perhitungan pendapatan neto. Pendapatan bersih kita dapatkan dari perhitungan pendapatan neto dan bruto tadi itu, yaitu pendapatan netonya jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Ya. Jadi masih di buku BSE halaman 141, pendapatan neto atau disebut dengan pendapatan bersih sama dengan pendapatan bruto dikurangi total biaya. Nah, jadi 1.700 ini salah ketik ya. Ini adalah 1.750.000 dikurangi 1.569.950. Jadi jumlahnya adalah Rp180.050. Jadi ini ada kesalahan. 1.750.000 dikurangi 1.569.950. Hasilnya adalah Rp180.050. Itulah pendapatan netonya. Kita lanjut lagi. Nah, tadi di sini ya. Nah, dapat pendapatan bruto itu Rp1.750.000, bukan Rp1.750 ya, tapi Rp1.750.000. Kemudian hasil ya, kemudian hasil penjualannya yaitu 3.000 harga jual produksi ya, harga pokok penjualannya itu adalah 3.500 ya per unit. Kemudian untuk jumlah produksi unitnya adalah KP sama dengan 500 unit. Kemudian fixed cost unit itu untuk kita menghitung break-even point ya. Sini menghitung break-even point. Break-even point adalah perhitungan di mana jumlah pengeluaran dengan jumlah pemasukan dalam kondisi seimbang atau dikatakan sebagai titik nol. Yaitu dimulai dengan menghitung fixed cost atau biaya tetap unit sama dengan biaya tetap unit dibagi dengan KP-nya ya. Nah, KP-nya itu jumlah produksinya itu berapa unit ya. Nah, di mana fixed cost-nya itu didapat adalah Rp369.200 dibagi dengan 500 unit. Maka didapat fixed cost-nya itu untuk unitnya Rp736,40 untuk per unitnya. Sedangkan variable cost unit itu dapatnya dari tabel tadi ya,
Rp1.221.750 dibagi 500 dapatnya adalah Rp2.443. Sorry, Rp2.443,50. Kemudian kita hitung BEP unit. BEP unit itu fixed cost dibagi atau berbanding terbalik dengan harga jual dikurangi fixed cost variable cost unit. Di mana fixed cost itu adalah 369.200 dibagi dengan 3.500, harga jualnya 3.500. Kemudian di situ untuk variable cost unitnya adalah Rp2.444,5. Maka didapatkan Rp369.200 dibagi dengan Rp1.056,50. Mendapatkan nilai unitnya adalah sebanyak 349,45575.01183.152 unit. Nah, kita bulatkan menjadi 350 unit. Jadi BEP-nya untuk rupiah 350 unit dikalikan 3.500, maka break even point pada harga Rp1.225.000, sedangkan total produksinya itu Rp1.750.000, itu sudah untungnya ya, itu masih pendapatan brutonya. Nah, itu sudah melampaui dari break even point rupiahnya yaitu Rp1.225.000. Nah, itulah perhitungan untuk break even point baik BEP unit maupun BEP rupiah. Nah, break even point kita kasih kesimpulan. Usaha makanan telah melampaui break even point dan sudah melebihi jumlah unit serta memperoleh keuntungan, yaitu saat BEP unit mencapai 350 unit dengan jumlah harga Rp1.225.000. Nah, kemudian keuntungan bersih yang diperoleh usaha makanan adalah Rp180.050 setelah melampaui BEP. Nah, apabila produksi ini dilakukan terus, maka keuntungannya akan bertambah karena sudah tidak ada lagi perhitungan biaya tetap. Biaya tetapnya tetap seperti itu, tetapi biaya produksi bisa ditambah lagi. Nah, ya. Dan seterusnya. Nah, sehingga keuntungan itu akan berlipat ganda. Sudah tidak lagi perhitungan investasi awal dari peralatan dan mesin, karena itu dipakai terus. Nah, baik, sampai di sini materi keempat. Kita akan masuk dalam penugasan. Penugasannya itu kalian disuruh melakukan perhitungan. Apa yang dihitung? Pertama, kalian mencari resep sambal goreng. Nah, sambal goreng itu yang dibuat adalah yang modifikasi, bukan yang sudah ada. Yang sudah ada itu yaitu sambal goreng tempe, sambal goreng hati, sambal goreng krecek, sambal goreng kentang, sama sambal goreng pete. Nah, yang belum ada itu sambal goreng apa? Nah, ya toh, bisa sambal goreng daging, sambal goreng ayam, sambal goreng apa ya? Silahkan dimodifikasi sendiri. Nah, sambal goreng tersebut tidak usah dibuatkan resepnya kalau yang sudah terdaftar ini ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 itu tidak usah lagi dibuatkan resepnya. Karena sudah sering dan sudah pernah orang membuatnya. Nah, yang perlu kamu buat adalah resep makanan modifikasi dari sambal goreng selain daftar yang sudah disebutkan di atas. Itu tadi Bapak kasih contoh, sambal goreng ayam, sambal goreng daging empal,
sambal goreng misalnya tomat ya, sambal goreng terong, sambal goreng sawi, sambal goreng apa ya, nanti kamu modifikasi sendiri. Kemudian hitunglah perhitungan sesuai resep yang ada, mulai dari investasi alat dan mesin sampai dengan perhitungan BEP, break even point itu. Kemudian mengerjakannya di mana? Di kertas A4 untuk yang mengetik menggunakan aplikasi Microsoft Word. Jadi ukuran kertasnya A4, diketik di Word. Sedangkan yang menulis dengan tulisan tangan itu dikerjakan di kertas double folio bergaris. Kemudian setelah selesai, untuk yang diketik langsung kirim ke email file dokumennya. Sedangkan yang ditulis tangan difoto dulu hasil tulisannya. Kemudian kirim file gambarnya. Kemanakah dikirim? Yaitu tugas pkwuxii@gmail.com. Nah itu ya. Kemudian waktu pengumpulannya selambat-lambatnya 2 minggu. Wah, cukup panjang sekali ya 2 minggu. Nah, Bapak tahu juga banyak tugas ya. Jadi yaitu hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Nah, ya. Itu sudah masuk semua di email. Pak, kalau saya sudah selesai, Pak, 2 hari lagi, silahkan. Kalau saya selesai hari Sabtu depan, Sabtu ini, boleh, silahkan. Pak, saya agak terlambat. Ngumpulnya lebih dari 2 minggu, misalnya karena banyak tugas di rumah maupun tugas sekolah, seumpama. Nah, Bapak bijaksana, yang penting yang kumpul dapat nilai. Yang tidak kumpul ya tidak dapat nilai. Nah, kan begitu saja prinsipnya. Nah, silakan kalian mengerjakan tugasnya secepat mungkin. Jangan ditunda, jangan ditumpuk sehingga pekerjaan itu selesai secara bertahap. Kalian bisa santai-santai ya, atau bisa belajar pelajaran yang lainnya. Menambah ilmu. Tidak mesti harus kerja tugas terus. Nah, baiklah. Nah, sampai sini pertemuan kita untuk pertemuan keempat. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Tuhan memberkati.